Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggiati Kapila. Saya merupakan mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2285220013. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling Karir yang diampu oleh Ibu Raudah Jaimah Dalimunte, SPD MPD. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang developmental theory Ginsberg Career Stage Development. Sebelum ke pembahasan, saya akan membacakan biografi singkat mengenai Allen Ginsberg. Nah, jadi Allen Ginsberg ini lahir pada tanggal 30 April 1911 di New York. Nah, ayahnya ini seorang profesor dalam Jewish Theological Seminary yang unggul, dan tempat tinggal mereka juga sering dijadikan sebagai tempat para ilmuwan berkumpul. Nah, Ginsberg ini menjadi profesor ekonomi di Universitas Columbia pada tahun 1953, dan beliau juga banyak menerbitkan artikel serta buku. Ginsberg meninggal pada tanggal 14 Desember tahun 2002 pada usianya 91 tahun. Nah, mungkin langsung saja ke materi pertama, yaitu pembahasan mengenai konsep dasar teori Ginsberg. Nah, pokok yang dijadikan dasar bagi Ginsberg dalam membangun teorinya ini adalah didasari atas pendekatan psikologis atau tugas-tugas perkembangan yang dilalui manusia. Nah, teori ini menjelaskan pemahaman tentang perkembangan karir sebagai suatu proses seumur hidup yang sudah dimulai sejak dini saat masa kanak-kanak. Hal ini akan membantu konselor mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah yang paling tinggi untuk memberikan pemahaman tentang jalur karir dan aspirasinya kepada para siswa yang masih memiliki kesadaran karir yang rendah. Nah, dasar Ginsberg untuk membangun teorinya adalah pendekatan psikologis terhadap tugas-tugas perkembangan yang dilalui manusia tadi. Nah, konsep pengembangan dan pilihan karir Ginsberg ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada proses, bahwa pilihan pekerjaan itu suatu proses. Yang kedua ada irreversibilitas, bahwa pilihan pekerjaan itu tidak bisa diubah atau dibalik. Nah, kehadiran keterbatasan dalam pilihan profesi itu sangat menentukan. Jadi, usia ini sangat mempengaruhi karir dan keinginan akan peluang dapat membuat orang mengubah pilihan karir mereka. Yang ketiga itu ada kompromi, bahwa pilihan pekerjaan itu kompromi antara faktor-faktor yang lain, yaitu ada minat, kemampuan, dan nilai. Nah, dalam unsur kompromi ini, manusia mulai mengupayakan kesempurnaan melalui pengembangan, sehingga munculnya konsep optimisme. Teori ini kemudian pada tahun 1970 direvisi. Proses yang semula berakhir pada awal masa dewasa atau akhir masa remaja, kemudian dirumuskan bahwa itu tidak demikian halnya, tetapi berlangsung terus. Nah, mengenai irreversibilitas, adanya pembatasan pilihan tidak berarti bahwa pilihan itu bersifat menentukan. Apa yang terjadi sebelum orang berumur 20 tahun mempengaruhi karirnya. Tersedianya kesempatan bisa saja menyebabkan orang berubah dalam pilihan pekerjaannya. Nah, konsep kompromi juga mengalami revisi sebagai hasil temuan-temuan risetnya. Konsep dasar tentang kompromi tetap, yaitu bahwa dalam pemilihan pekerjaan ada unsur kompromi. Hanya saja hal itu bukan peristiwa sekali saja. Konsep optimasi yang merupakan penyempurnaan teori berarti bahwa setiap orang berusaha mencari kecocokan paling baik antara minatnya, yang terus mengalami perubahan, tujuan-tujuannya dan keadaannya juga terus berubah. Nah, kompromi ini bersifat dinamis dan berlangsung seumur hidup. Revisi-revisi yang didasarkan pada hasil penelitian memberikan rumusan baru mengenai pilihan karir. Rumusan terakhir mengatakan bahwa pilihan pekerjaan
itu merupakan proses pengambilan keputusan yang berlangsung sepanjang hayat yang individunya terus-menerus berusaha mencari kecocokan optimal antara tujuan karir dan kenyataan dunia kerja. Nah, rumusan yang baru dikemukakan tersebut selanjutnya dimodifikasi dengan diperolehnya temuan-temuan riset tambahan selama 10 tahun. Nah, rumusan terbaru tersebut berbunyi, pekerjaan merupakan proses pengambilan yang berlangsung sepanjang hayat bagi mereka yang mencari banyak kepuasan dari pekerjaannya. Mereka harus berulang-ulang melakukan penilaian kembali dengan maksud agar mereka dapat mencocokkan tujuan-tujuan karir yang terus berubah-ubah dengan kenyataan dunia kerja. Nah, selanjutnya materi mengenai proses pemilihan karir. Nah, menurut Ginsberg, proses pemilihan karir tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan mengalami suatu proses perkembangan yang meliputi jangka waktu. Nah, pada umumnya mencakup kurun waktu selama 6 hingga 10 tahun, yang dimulai dari sekitar usia 11 tahun dan berakhir sesudah usia 17 tahun atau awal masa dewasa. Nah, menurut Ginsberg, Alexander, dan Herma pada tahun 1951, perkembangan dalam proses pilihan pekerjaan mencakup 3 tahap utama, yaitu ada fantasi, tentatif, dan realistis. Nah, 2 di antaranya yaitu tentatif dan realistis masing-masing dibagi atas beberapa tahap. Masa pretentatif mencakup usia lebih kurang 11-18 tahun. Masa anak bersekolah di SMP dan SMA dan meliputi 4 tahap yaitu minat, kapasitas, nilai, dan transisi. Nah, masa realistis adalah masa usia anak mengikuti kuliah atau mulai bekerja. Masa ini pun bertahap yaitu eksplorasi, kristalisasi, dan spesifikasi. Nah, mengenai pada masa fantasi di usia yang mencakup kira-kira 10 atau 12 tahun, hal ini tidak seberapa diketahui, tidak seperti halnya 2 masa lainnya. Nah, ciri utamanya adalah dalam memilih pekerjaan, anak bersifat sembarangan, artinya hanya asal pilih saja. Nah, pilihannya ini tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang mengenai kenyataan yang ada, tetapi pada kesan atau hayalan belaka. Misalnya, anak umur 5 tahun ingin menjadi tentara karena kegagahannya atau menjadi dokter karena dokter itu umumnya bermobil mewah dan penghasilan besar dari praktik swasta. Nah, anak seperti percaya bahwa ia bisa menjadi apa saja dan ini berdasarkan kesan yang diperolehnya mengenai orang-orang yang bekerja atau keadaan lingkungan kerjanya. Yang kedua itu ada masa tentatif pada usia awal masa remaja, usia 11-17 tahun. Nah, dalam masa tentatif ini, pilihan karir juga mengalami perkembangan. Mula-mula pertimbangan karir itu hanya berdasarkan kesenangan, ketertarikan, atau minat, sedangkan faktor-faktor lain tidak dipertimbangkan. Nah, menyadari bahwa minatnya berubah-ubah, anak mulai menanyakan kepada diri sendiri apakah dia memiliki kemampuan atau kapasitas melakukan suatu pekerjaan dan apakah kapasitas itu cocok dengan minatnya. Nah, tahap berikutnya ketika anak bertambah besar, anak menyadari bahwa di dalam pekerjaan yang dilakukan orang ada kandungan nilai, yaitu nilai pribadi dan atau nilai kemasyarakatan, bahwa kegiatan yang satu lebih mempunyai nilai daripada lainnya. Nah, masa transisi adalah masa peralihan sebelum orang memasuki masa pilihan realistis. Dalam masa ini, anak memadukan orientasi-orientasi pilihan yang dimiliki sebelumnya, yaitu orientasi minat, orientasi kapasitas, dan orientasi nilai. Nah, yang ketiga ada tahap realistis atau realistik, pertengahan masa remaja antara usia 17 tahun sampai awal masa dewasa. Nah, karakteristiknya ini pada tahap realistik ini pengintegrasian kemampuan dan minat, kelanjutan pengembangan nilai-nilai, dan spesifikasi pilihan okupasi dan kristalisasi pola-pola okupasi. Nah, pada tahap realistik, anak akan melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atas pengalaman kerjanya dalam kaitan dengan tuntutan sebenarnya sebagai syarat untuk bisa memasuki lapangan pekerjaan atau jika tidak bekerja untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, ini tuh disebut masa eksplorasi. Nah, pada tahap eksplorasi,
Seseorang memperkecil kemungkinan-kemungkinan pilihan karir dan memberikan penilaian kepada pengalaman atau kegiatan yang memiliki hubungan dengan pekerjaan dalam keterkaitannya terhadap tuntutan kerja yang sebenarnya. Nah, penilaian ini pada hakikatnya berfungsi sebagai tumpuan atau syarat untuk bisa memasuki lapangan pekerjaan atau untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, penilaian yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerja ini mengental dalam bentuk pola-pola vokasional yang jelas. Dalam kegiatan-kegiatan selama tahap eksplorasi ini, anak mungkin mencapai keberhasilan, tetapi mungkin juga kegagalan. Nah, pengalaman-pengalaman berhasil dan gagal ini ikut membentuk pola. Inilah tahap kristalisasi ketika anak mengambil keputusan pokok dengan mengawinkan faktor-faktor yang ada, baik dalam diri internal maupun yang dari luar atau eksternal. Nah, adanya tekanan keadaan ini, misalnya tekanan waktu, ikut memaksa anak untuk pada akhirnya mengambil keputusan. Jika tahap ini sudah dilalui, maka sampailah anak ke tahap akhir, yaitu tahap spesifikasi. Nah, tahap spesifikasi ini anak memilih pekerjaan spesifik, maksudnya pekerjaan tertentu yang khusus. Misalnya jika anak memilih pekerjaan bidang pendidikan, ia akan mengkhususkan pilihannya itu pada pekerjaan guru bukan pekerjaan lain di bidang pendidikan, seperti konselor, ahli media pembelajaran, pengembangan kurikulum, atau pustakawan sekolah. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk memberikan kerangka baru untuk mempelajari pengembangan karir. Nah, lalu kekuatan atau kelebihannya ini bahwa ketika individu berkembang melalui setiap tahap, ia secara bertahap memasuki posisi dan sifatnya terus bersifat sementara sampai orang dewasa dapat membuat keputusan untuk mengejar suatu pekerjaan. Nah, kelebihan selanjutnya dari teori Ginsberg ini, bahwa teori ini menawarkan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kesadaran profesional. Nah, ini juga dapat didukung dengan mengejar pekerjaan impian di masa fantasi atau remaja. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran karir adalah dengan memberikan layanan bimbingan karir dengan menggunakan teknik modeling. Teori pengembangan karir Ginsberg ini mengutamakan unsur-unsur kompromi antara faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada faktor minat, keterampilan, dan nilai. Nah, faktor inilah yang dapat menambah keseluruhan dan akhirnya mempengaruhi pilihan karir masing-masing individu. Nah, namun ada juga kelemahan dari teori karir Ginsberg ini. Nah, yang pertama itu kelemahannya, teori ini tidak menawarkan strategi untuk memfasilitasi karir dan tidak memberikan penjelasan yang jelas untuk setiap proses perkembangan. Nah, yang kedua, teori ini masih dianggap kurang lengkap karena sampel yang dipilih oleh Ginsberg terdiri dari sampel keluarga laki-laki dengan pendapatan di atas rata-rata, di mana ayah mereka itu bekerja dan ibunya berpendidikan tinggi, sehingga dianggap kurang representatif. Nah, pilihan sampel dalam memilih karir umumnya lebih luas dan biasanya tidak menimbulkan hambatan dalam proses karir. Sampel masyarakat penghasilan rendah atau sampel perempuan tidak dapat dideskripsikan. Nah, kelemahan lainnya adalah adanya proses perkembangan karir yang semula ditujukan untuk berakhir pada masa dewasa awal atau remaja akhir. Padahal perkembangan pilihan karir tersebut terus berlanjut sepanjang hidup. Oleh karena itu, kelompok Ginsberg harus melakukan perubahan terhadap bagaimana teori itu dirumuskan. Nah, yang terakhir itu ada materi mengenai aplikasi teori Ginsberg dalam bimbingan dan konseling. Nah, keterlibatan teori perkembangan karir Ginsberg dalam bidang kepemimpinan profesional di sekolah sebenarnya sangat besar. Hal ini karena teori Ginsberg memiliki banyak implikasi terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan pilihan karir di masa depan. Namun, terdapat teori karir lain yang dapat dijadikan sebagai dasar bimbingan karir di sekolah, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing teori karir dan penerapannya pada kebutuhan siswanya. Konselor sekolah kemudian dapat menentukan teori mana yang paling tepat untuk konseling sekolah yang harus diterapkan di lembaganya. Nah, implikasi teori Ginsberg dalam bimbingan karir antara lain
layanan informasi karir, yaitu yang memungkinkan membantu siswa untuk menunjukkan arah minat dan kemampuan atau potensi diri dan tahap khayalan menuju realisasinya di masa depan. Memberikan informasi tentang berbagai pekerjaan, jabatan, dan karir, menjadikan papan media orientasi dan menyediakan sumber informasi pekerjaan. Pengenalan minat dan kemampuan siswa dari masa fantasi melalui tahap persiapan menuju realisme untuk dapat memutuskan pilihan pendidikan yang tepat. Membuat aplikasi bimbingan karir untuk pola perilaku yang dapat diisi dengan keadaan yang sesuai dengan individu, minat dan keinginan mereka, nilai-nilai yang mereka butuhkan, dan arah kehidupan kerja mereka di masa depan tentu akan sangat membantu individu membantu siswa membuat keputusan yang tepat untuk diri mereka sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.